Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Afdhalus salati wassalami ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fid din, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, seharusnya kita terus memanfaatkan waktu untuk terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan nikmatnya yang tidak pernah kosong waktu kita dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang umur kita, sepanjang waktu kita lewati, tidak siang, tidak malam, tidak pagi, tidak sore, melainkan Allah limpahkan nikmat yang begitu banyak pada kita. Dan hari ini Allah kumpulkan kita di salah satu rumahnya yang mulia ini untuk bermajlis membaca kalamullah, membaca sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalam sahabat, kalam para ulama. Nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat duniawiyah, nikmat din, nikmat ilmu, nikmat amal solih, hanya dikhususkan bagi orang-orang yang Allah cintai. Kalau nikmat dunia, hampir semua orang atau semua orang mendapatkannya, tidak ada yang luput. Kalau nikmat dunia, tapi nikmat din, ilmu, amal, istiqomah, itu khusus bagi orang-orang yang dia cintai saja. Maka sepatutnya dan seharusnya kita mensyukuri semua nikmat tersebut, tentu dengan harapan semoga Allah terus menambahnya, menyempurnakannya sampai dia benar-benar menutup umur kita semua dengan husnul khatimah. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema jaga kedekatan dengan akhlak. Jagalah kedekatan atau hubungan dekat dengan akhlak. Kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, memiliki hubungan dekat dengan orang-orang tertentu. Entah itu hubungan dekat karena nasab, orang tua kita, saudara kita yang sudah punya anak-anaknya, paman, bibi, ke atas, kakek, nenek, itu orang dekat kita dari hubungan nasab. Ada pula orang dekat dengan kita dari sisi agama. Dekat, tidak punya hubungan nasab tapi dekat. Maka ada dikatakan ikhwani fiddin, saudara saya seagama. Walaupun nggak punya hubungan nasab, tapi ada kedekatan. Ada pula yang punya hubungan dekat dengan kita dari sisi muamalah. Dari sisi muamalah, kayak tetangga, teman. Maka ada istilahnya teman dekat, sebagaimana juga ada istilah kerabat dekat. Kerabat dekat tentunya beda dengan kerabat yang tidak dekat. Teman dekat beda dengan teman yang tidak dekat. Sehingga hubungan dekat dengan orang-orang tersebut kita diperintah untuk menjaganya.
agar kita menjaga hubungan dengan mereka. Bahkan kalau kita menjaga hubungan dekat dengan orang-orang yang memang dasarnya ketakwaan, hubungan dekatnya itu dasarnya takwa, hubungan ini akan berlangsung terus sampai yaumul akhirah. Al-akhilau yauma idzin aduan ilal muttaqun. Orang-orang yang punya hubungan dekat, saling cinta, ketika itu di yaumul akhirah menjadi musuh, bermusuhan. Ilal muttaqun, kecuali yang menjalin hubungan dekat dengan dasar ketakwaan. Orang-orang yang takwa, saling cinta, saling sayang, saling bantu, saling mengingatkan di atas dasar ketakwaan. Itu yang akan terus berlangsung sampai yaumul akhirah. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita akan membaca beberapa keterangan agar kita menjaga hubungan dekat. Pertama, hubungan dekat dengan orang tua kita. Kita akan baca beberapa hadis yang menunjukkan betapa besarnya nilai kedekatan seorang anak dengan orang tua. Besar sekali nilainya. Banyak ayat dalam Al-Quran Allah perintahkan kita berbakti kepada orang tua. Dan kebanyakan Allah menggandengkan perintah untuk berbakti kepada orang tua dengan perintah tauhid. Di antaranya dalam surah Al-Isra 23. Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qaulan karima. Rabbmu telah perintahkan jangan kamu menyembah kecuali Dia. Perintah tauhid. Allah perintahkan agar beribadah hanya kepadanya, tidak boleh kepada siapapun Dia selain Allah. Malaikat, nabi dan rasul, manusia, jin, batu, pohon, kuburan, tidak boleh disembah. Tauhid. Perintah kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Ini orang yang paling besar jasanya kepada kita, orang tua kita. Maka haknya Allah urutkan setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah untuk ditauhidkan, untuk diibadahi satu-satunya, hak orang tua, anak harus berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi orang tuamu satu atau dua-duanya mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu. Orang tua kita, entah bapak, entah ibu, sudah tua, sudah sepuh, ikut kita. Karena kalau orang sudah tua, tidak bisa cari makan sendiri. Sangat butuh bantuan anaknya. Kadang jalan udah tunak-tunuk, udah sepuh sekali. Kadang sakit-sakitan diranjang, nggak bisa turun. Butuh anaknya. Lah kalau anaknya tidak mau merawat, nggak mau berbakti kepadanya, betapa menderita orang tua yang semacam itu. Maka sebagai anak harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, karena jasa mereka memang terlampau besar untuk kita balas. Kemudian kata Allah, fala taqul lahum uffin. Kalau mereka dalam pemeliharaanmu, jangan katakan kepada mereka kata uf. Kata Syekh Sa'di, uf wa hadza adna maratibil adza. Ini tingkatan menyakiti yang paling ringan. Mengatakan kalimat bosen, mengungkapkan kebosanan dengan kepada orang tua.
Ini kata Sa'di merupakan tingkatan menyakiti orang tua yang paling ringan. Jangan pernah diucapkan. Jangan pernah orang tua mendengar dari kita ketika kita merawat orang tua kita yang sakit-sakitan, yang lemah, kadang harus kita bersihkan kotorannya di tempat tidurnya. Sudah kondisi kayak gitu mungkin berat sekali. Allah katakan jangan ucapan kalimat kufur. Wala tanharhuma, apalagi jangan sampai kamu membentaknya. Membentak. Kadang udah pikun. Sudah dikasih makan, minta makan. Namanya pikun itu. Udah dikasih makan, aku kok belum kamu kasih makan toh, Le? Ada yang cegel, uwes loh, sudah loh. Dibentak. Allah katakan jangan sekali-kali membentak orang tua. Wa kullahuma qaulan karima, ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Apa itu perkataan mulia? Kata Syekh Sa'di, bilafdin yuhibanihi wa ta'adubin wa talatufin biklamin linin hasanin, yaitu kata yang mereka sukai, kalimat-kalimat yang mereka senangi. Kita ngerawat orang tua, melayani orang tua. Kalau bisa basa Jawa alus, pakai basa Jawa alus, orang tua lebih senang. Kalimat kita menghormati. Napa meleh Pak? Niki pun dari pun dereng dan semakin semisalnya. Kalau bisa basa Jawa, minimalnya intinya bahasa yang halus. Orang tua udah sepuh itu sangat perasa. Sedikit saja rodok membentak, agak membentak, sakit hatinya, perasa. Kata Sa'di, pakai kalimat yang mereka sukai, dengan lemah lembut, dengan beradab, kalamin lin hasan, kata-kata yang halus dan lafaz yang baik. Yaludu ala qulubihima, yang membuat enak dalam hati kedua orang tua. Kata-kata itu didengar enak. Wa tatminu bihi nufusuhuma, membuat tentram hati mereka. Membuat tentram hati orang tua itu bukan perkara mudah. Ada orang tua yang khawatir anak-anaknya masih hidup, khawatir nanti kalau tua nggak dirawat oleh anaknya. Ada yang khawatir. Sehingga ketika sudah tua sekali, meninggalkan beberapa harta, tanah, sawah, sebagian menganjurkan, ada yang menganjurkan, itu tanahmu, sawahmu mbok segera dibalik nama saja ke anak-anakmu, biar nanti nggak usah repot. Apa jawaban si orang tua tadi? Lah nanti kalau tak balik nama ke anakku, sawahku itu, aku makan apa? Karena dia berharap makannya dari hasil sawahnya, bukan dari pemberian orang tua. Artinya dia khawatir. Engko nek itu sawah udah dibalik ke anaknya, orang tua khawatir anaknya tidak ngasih makan. Ada yang semacam itu. Maka beri kepercayaan kepada orang tua. Ya mereka yakin bahwa orang tua akan aman, nyaman, tentram bersama anaknya. Beri jaminan hidup bagi mereka. Ini membuat hatinya tentram. Ini pelajaran besar karena ada kejadian semacam itu. Oleh karena itu, yang namanya menjaga kedekatan dengan orang tua dengan berbakti, melayani dengan tulus, mencari ridha Allah, itu luar besarnya nilai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, kita diperintah oleh Allah untuk mencari ridho orang tua. Agar kita berusaha bagaimana orang tua itu ridho, senang, puas dengan pelayanan kita. Kata Rasulullah, ridallah fi ridal walid wa suhtullah fi suhtil walid. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Marahnya Allah
murkanya Allah juga ada pada murkanya orang tua. Ini hadis memerintahkan kita agar kita berusaha bagaimana orang tua itu ridho. Senang, puas dengan pelayanan kita. Kalau kita masih muda-muda, remaja-remaja masih nyantri, bagaimana membuat ridho orang tua? Para tulab, ya dengan belajar yang baik di pondok, menjadi anak yang berakhlak, beradab. Jangan sampai orang tua dipanggil, Pak Wali Santri, ini anakmu bikin masalah di pondok. Jangan sampai ada berita kayak itu terdengar oleh orang tuanya. Malu orang tua. Anaknya bikin masalah di pondok, orang tua malu. Apalagi sampai berulang kali, dipanggil 2 kali, 3 kali. Mohon maaf Pak Wali Santri, ini anaknya udah 3 kali melakukan kesalahan. Ini libur dulu di rumahku. Malu dengan tetangga-tangganya. Anakmu kok orang mondok? Mau jawab ibu? Mau jawab gimana? Anaknya bikin masalah di pondok. Sebagai seorang remaja yang masih mondok, Masya Allah, tidak terlalu sulit untuk membuat ridho orang tua. Sekedar menjadi santri yang berakhlak, beradab. Misalnya nggak bisa bahasa Arab, yang penting akhlaknya bagus, adabnya bagus. Misalnya hafalannya yo nggak muda-muda, yang penting akhlaknya bagus. Orang tua udah seneng. Tapi kalau dengan itu kalian tuh hafalannya juga rajin, kuat, bahasa Arabnya juga pinter, Masya Allah akan lebih senang lagi. Ridhonya lebih besar lagi. Ini sebagai seorang santri, cari ridho orang tua. Bagi kita yang sudah tua-tua, sudah punya cucu tapi masih punya orang tua, itu kan ada. Wong saya juga gitu itu. Sudah punya cucu masih punya orang tua. Ya tetap diperintah mencari ridho orang tua. Bagaimana? Memberi perhatian besar. Di masa tuanya, sakit-sakitan, lemah, butuh perawatan. Kadang orang tua itu tidak butuh dikasih harta. Cuma butuh anaknya dekat saja. Jenguk saja sudah senang. Diajak ngomong sama anaknya udah senang. Ditemani ngomong, ngobrol, udah senang. Coba bayangkan. Kadang kita kalau ngobrol bersama teman-teman, itu bisa duduk lama, setengah jam sampai 1 jam sampai 2 jam, asik ngobrol. Tapi kadang duduk di samping orang tua, diajak ngomong orang tua, nggak bisa 5 menit. Padahal ada orang tua, cuma pengen diajak ngomong saja. Kisah Juraij yang ma'ruf, masyhur, ahli ibadah Bani Israel, rajin ibadah, punya tempat panggung ibadah, tempat tinggi untuk menyepi ibadah, rajin ibadah. Suatu hari ibunya manggil, ya Juraij, kalimni ana ummuka. Gor gitu tak? Wah Juraij, bicara kepadaku, aku ini ibumu. Bicara kepadaku, ngomong sama aku ibumu. Cuma pengen diajak ngomong sama anaknya. Juraij sedang sholat sunnah. Si ibu sunnah, Rabbi, sholati, sholati au ummi. Ya Allah, aku pilih sholatku yang sunnah atau kayak ibuku. Tetap pilih sholat sunnahnya. Akhirnya ibunya jengkel, marah, didoakan. Kena fitnah. Fitnah seorang pelacur. Walaupun dia nggak berbuat, tapi dituduh melakukan perzinahan dengan seorang wanita. Dituduh. Akhirnya oleh masyarakat, ini beritanya orang soleh seger ibadah kok berzina. Beritanya gitu. Rumah ibadahnya dirobohkan oleh masyarakat. Dirobohkan oleh masyarakat. Gara-gara dituduh berbuat zina. Dengan sebab doanya ibunya. Didoakan kejelekan oleh ibunya. Maka ketika orang tua kita jengkel, marah kepada kita, hati-hati. Kalau sampai mendoakan kejelekan, naudzubillah, mustajab. Maka kita cari bagaimana orang tua ridho kepada kita. Ketika orang tua ridho, Masya Allah, apa fadilahnya.
Ada seorang datang menemui sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia bercerita bahwa dia telah berbuat dosa dan dia menganggap itu dosa karuan besarnya. Telah diceritakan kata Ibnu Umar, laisat hadhinal kabir, itu bukan dosa besar, kata Umar. Tapi dia sudah merasa dosa besar. Orang tadi merasa sudah dosa besar, tapi kata Ibnu Umar, itu bukan dosa besar. Lalu kata beliau, notice on dosa besar itu ada 9. Dosa besar itu ada 9. Sebutkan 1, 2, 3, 4 sampai pada kata beliau, wa bukaul walidaini minal uquq. Menangisnya orang tua itu suatu kedurhakaan dari anak. Orang tua sampai menangis itu termasuk kedurhakaan dari anak. Berarti orang tua jengkel, marah, tidak ridho, sakit hati, itu kedurhakaan. Maka berikutnya kata Ibnu Umar kepada orang tadi, ahayyun waliduk, bapakmu masih hidup, orang tuamu masih hidup. Orang tadi menjawab, indi umi, saya masih punya ibu. Kata Umar, wallahi, demi Allah, law alan talahal kalam wa at'amtaha ta'am la tadkhulunal jannata majtanabtal kabair. Kata Ibnu Umar, demi Allah, kalau kamu mau berkata lembut kepada ibumu, kamu memberi makan ibumu itu, benar-benar kamu bisa mudah masuk surga. Selama kamu menjadi dosa besar. Perintahnya cuma bisa berkata halus kepada ibunya dan memberi makan. Itu aja. Membuat mudah masuk surga. Ini kedekatan seorang anak kepada orang tua. Kalau ini dipelihara luar biasa. Bicara dengan yang baik, yang halus, sopan, santun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dinyatakan sahih oleh Syalbani. Ada kisah pula juga oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dinyatakan sahih Syalbani. Seseorang datang menemui Ibnu Abbas, ganti Ibnu Abbas sekarang, sahabatnya, radhiyallahu anhu. Ini orang ini mengatakan, ini khotob tumra'atan fa'abat antangkani. Wahai sahabat Ibnu Abbas, saya melamar seorang wanita, tapi dia tidak mau nikah dengan saya. Lamaran saya ditolak. Fa khatabaha ghairi fa habat an tankihahu. Dilamar oleh selainku, orang lain lamar, diterima mau nikah. Dia ditolak, orang lain diterima. Fa ghirtu 'alaiha fa qataltuha. Maka aku cemburu, marah. Aku bunuh itu si wanita. Membunuh, sampai dosanya membunuh. Aku bunuh itu wanita. Gara-gara lamaran ditolak. Sampai dibunuh. Faqala fahal li min taubah. Dia katakan, apakah saya masih ada peluang untuk tobat? Diterima tobat saya. Dosa membunuh wanita tadi. Apa ada peluang untuk diterima? Qala kata Abbas, ummuka hayatun, ibumu masih hidup. Pertanyaannya itu, ibumu masih hidup enggak ibumu? Yang ditanya, ibumu masih hidup apa enggak? Qala lah, dia jawab, tidak. Udah enggak punya ibu. Qala kata Abbas, tub ila Allah azza wajalla. Kalau gitu, tobatlah kepada Allah azza wajalla, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan taqarrablah kepada Allah sebisamu, semampumu, sekuat tenagamu. Takrab terus kepada Allah untuk menebus dosamu. Karena ibumu sudah meninggal. Sudah. Caranya itu aja. Kata Ibnu Abbas. Kemudian kata Atha bin Yasar, aku menemui Ibnu Abbas. Tanya, 5 sa'atuhan hayati umi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa Anda tadi kok tanya ibunya masih hidup apa tidak? Apa hubungannya? Dia berdosa membunuh seorang wanita, kok kamu tanya ibunya hidup apa enggak? Masih hidup apa enggak? Kata Ibnu Abbas, inni la'alamu amalan aqraba ilallah ta'ala min birril walidah. Karena aku tidak tahu
Satu amalan pun yang bisa lebih dekat kepada Allah daripada berbakti kepada ibunya. Artinya menurut keterangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, dosa membunuh seseorang itu harapan terbesar untuk terampuni dosanya adalah dengan berbakti kepada ibunya. Oh, luar biasa. Sebegitu besar nilai kedekatan dengan seorang ibu. Maka jangan heran kalau para salaf itu benar-benar luar biasa menjaga kedekatan dengan ibunya. Sahabat mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kalau pulang dari bepergian jauh masuk pekarangan, yang pertama kali diucapkan adalah alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah. Pertama kali masuk pekarangan salam kepada ibunya, alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah wa ibuku. Ibunya yang dalam rumah menjawab alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh ya bani ya ibni. Jawaban salamnya. Lalu Abu Hurairah menyaut lagi, rohimakilah kama robaitani soghira. Mbak ibu, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah mendidik mengasuh aku sewaktu kecil. Doanya untuk ibunya. Ibunya jawab, wa anta fa jazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabiran. Semoga kamu dapat pahala besar dari Allah dan Allah ridha padamu sebagaimana kamu telah berbakti kepadaku selagi aku sudah tua. Hubungan dekatnya akrab sekali dengan ibunya. Kalimat-kalimatnya menampakkan semacam itu. Kedekatan para salaf dengan para orang tua luar biasa kisahnya. Ada orang yang gendong ibunya tawaf keliling Ka'bah. Ka'bah besarnya dengan masjid ya lebih besar dikit lah kira-kira. Keliling Ka'bah gendong ibunya 7 kali. 7 kali. Coba dari rumahnya. Udah rumahnya nggak usah jauh, dekat situ aja. Kita bayangkan gendong ibu kita 7 keliling masjid ini. Kira-kira berat apa enggak? Coba kalau ditambah tawaf, sa'i 7 kali Safa Marwah. Kalau umroh, bayangkan, gendong itu sibuknya. Ketemu Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar tanya, apakah saya sudah dikatakan membalas jasanya ibu saya dengan cara semacam itu? Kata Ibnu Umar, belum. Satu sakit ketika melahirkan kamu belum. Ini bagaimana para salaf berusaha untuk menjadi orang yang dekat dengan orang tuanya luar biasa. Besar sekali usaha mereka mencari ridhonya. Ini perkara yang bukan main-main. Kalau kita masih punya orang tua, gunakan kesempatan semacam itu. Bisa dekat dengan orang tua kita sehingga mereka ridho. Dekat, kita tadi dekat, menjaga kedekatan untuk mencari ridhonya. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Itu diantara orang yang dekat dengan kita, yang kita diminta untuk menjaganya. Kemudian kalau kita tidak punya orang tua lagi, ibu meninggal, bapak meninggal, tapi kita masih punya bibi. Kita punya bibi, itu gantinya orang tua kita. Kata Rasulullah dalam Imam Bukhari dari Al-Bara bin Zaid bin Azib, al-khalatu bi manzilatil ummi. Bibi khalah, bibi saudara ibu kita, saudarinya ibu kita itu khalah. Bibi itu kedudukannya sama dengan ibu. Maka dalam riwayat Imam Tirmidzi, ketika seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ini asabtu dzamban aziman. Ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Saya melakukan dosa besar. Fahali min taubah. Apa ada peluang saya diterima taubat saya?" Qala, kata Rasul, "Halaka min umin. Apa kamu masih punya ibu?" Qala lah, tidak.
Qala halaki min kholah, halaka min kholah. Kamu masih punya bibi? Qala na'am, masih punya. Kata Rasul, fabiroha. Ya udah, kamu bakti pada bibimu. Kamu berbakti pada bibimu seperti berbakti kepada ibumu. Demikian bibi, bukan ibu yang melahirkan kita, tapi kedudukannya sama dengan ibu. Maka bersyukurlah dan gunakan nikmat masih punya orang tua. Jangan sampai masih punya orang tua kok susah masuk surga. Ini peluang besar tidak dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya kita akan baca keterangan-keterangan seputar menjaga kedekatan dengan teman, dengan orang-orang yang punya hubungan dengan kita dalam perkara agama. Tentunya yang paling dekat hubungan dalam agama adalah Rasulullah SAW. Karena Rasul itu bapaknya semua umatnya. Allah katakan, wa azwajuhu ummahatuhum. Istrinya Rasul itu adalah ibunya kaum muslimin. Istrinya Rasul itu ibunya kaum muslimin. Maka berarti kaum muslim itu adalah saudara seagama. Saudara seagama. Dan ma'ruf, Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Kedekatan dengan teman, dengan saudara seiman, ini luar biasa dan sangat butuh untuk dijaga. Karena fadilahnya yang sangat besar, maka sungguh ini penting untuk kita menjaga. Dengan apa kita menjaga kedekatan dengan orang tua kita? Kaidahnya kata Imam Najmuddin Ibnu Qudamah, kaidah dalam menjaga kedekatan dengan teman. Dikatakan beliau dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin rahimahullah, i'lam annal ulfata samratu husnil khuluq wa tafarruqa samratu su'il khuluq. Ketahuilah bahwa kedekatan itu buah dari akhlak yang mulia, sementara perpecahan adalah buah dari akhlak yang buruk. Itu kaidahnya. Kedekatan itu buah dari akhlak yang mulia, perpecahan itu buah dari akhlak yang buruk. Itu kaidahnya. Li'anna husnal khuluqi yujibu tahabbub wa tawafuq. Karena akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu membuahkan rasa cinta, rasa saling cinta dan saling sepakat. Rasa saling cinta dan sepakat itu dari akhlak mulia. Wa su'al khuluq yusmirut tabaghut wa tadabbur. Sementara akhlak yang buruk membuahkan rasa saling benci dan menjauh. Jadi untuk menjaga kedekatan, dasarnya adalah akhlak mulia. Ini sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Ali Imran 158. Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri." Dengan sebab limpahan rahmat dari Allah, kamu berlaku lembut, lunak kepada mereka. Rasul dengan sebab rahmat Allah bersikap lembut, lunak, pemurah kepada kaum muslimin. Lalu kata Allah, kalau saja kamu bersikap kasar dan keras hati, kaku, keras, kasar, lang fadu min khalik, pasti mereka akan menjauh dari sisimu.
Jelas. Siapapun nggak senang dekat-dekat orang yang peranginya kasar, keras, kaku, sombong lagi itu. Mulutnya kotor lagi. Orang nggak mau dekat-dekat. Ini kaidahnya. Maka Allah perintahkan fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan ajak mereka bermusyawarah. Mintakan ampunan kepada mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah dalam urusan. Ini dasar dalam menjaga kedekatan. Ukhuwah antara kita, barakallahu fikum, adalah dengan akhlak mulia. Lunak, pemurah, pemaaf. Maka harus kita menjaga lisan dari kata-kata yang bisa menyakiti saudara kita. Karena yang paling besar membuat orang menjauh adalah ucapan lisan yang kotor. Paling besar. Orang paling banyak tersakiti hatinya itu lewat ucapan lisan. Maka yang pertama kita jaga agar kedekatan dengan saudara kita itu terpelihara, terjaga dengan baik. Hubungan itu indah-indah selalu. Yang pertama jaga lisan. Sekalipun kepada orang yang patut dikasari. Sekalipun kepada orang yang sesungguhnya patut disikapi kasar. Kita tetap jaga perilaku halus, ucapan yang lunak, yang halus. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu mengatakan, ada seorang laki-laki minta izin bertemu Rasulullah. Minta izin bertemu Rasulullah. Maka kata Rasul, "Idzanulahu bi'sa akhul asyirah." Kata Rasul, izinkan dia masuk. Izinkan. Boleh bertemu. Tapi dia orang paling buruk di kaumnya. Orang paling jelek, izinkan masuk. Orang paling jelek, artinya orangnya jelek, kasar, keras, omongannya jelek, tapi diizinkan ketemu Rasul. Walamma dakhala alana lahul kalam. Ketika ini orang sudah masuk ketemu Rasul, Rasul berbicara kepadanya dengan halus, dengan lunak, enak didengar, membuat dia senang, murah senyum. Setelah pulang, Ibu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, qulta ladzi qulta." Ya Rasulullah, Anda tadi mengatakan yang Anda katakan tadi, bahwa dia itu orang yang paling jelek di kaumnya. Summa alantalahul kalam. Tapi kenapa kemudian kok Anda berbicara kepadanya dengan halus, lembut, enak, murah senyum, dan sebagainya? Kok Anda bersikap semacam itu? Padahal pertamanya Anda katakan dia orang paling buruk di kaumnya. Kalau kata Rasulullah, "Ya Aisyah, inna syarrun nasi man tarakahun nas ittiqa fuhsyih." Wahai Aisyah, sesungguhnya orang paling jelek ialah orang yang dijauhi orang lain gara-gara takut omongan jeleknya. Orang paling buruk itu orang yang omongannya kotor, mau jelek, sehingga orang itu menjauh. Tidak mau dekat dengannya, takut kalau kena omongan jeleknya. Ini orang paling jelek. Jadi orang itu menjauh, tadinya hubungnya akrab kok kemudian renggang. Tadinya dekat sekali kemudian tidak pernah mau ketemu, menghindar. Maka yang paling banyak peran menjauhkan, merenggang hubungan adalah omongan jelek, omongan kotor. Maka kita diajari oleh Rasul dalam hadis ini, sekalipun kepada orang yang patut untuk dikasari, kita bersikap halus. Ini butuh jiwa besar, butuh kesabaran, butuh lapang dada. Ini orang jelek,
Kita harus berbuat baik kepadanya, berlaku baik, lunak, lemah lembut dalam rangka supaya tidak diberitakan di luar. Omongannya kotor, omongannya jelek. Orang yang jelek mendengar dari mulut kita 2, 3 omongan jelek, yang menyebar omongan jeleknya 30, 50 omongannya jelek semuanya. Karena orangnya udah jelek dulu. Kalau kita ngomong jelek, yang menyebar lebih banyak. Maka kita wajib menjaga lisan kita untuk menjaga hubungan baik. Yang kedua, termasuk menjaga hubungan baik dengan saudara, dengan ikhwah kita, ialah yang Rasul sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu, Rasulullah bersabda, silman qata'aka wa a'ti man haramaka wa a'rid amman dzalamaka. Hei Uqbah, sambunglah orang yang memutusmu. Loh, dia mutus, kita suruh nyambung. Ini kalau bukan orang yang berjiwa besar, tidak jalan. Dia mutus kok kita suruh nyambung. Biasanya kita jawabnya, loh dia yang mulai kok, saya yang suruh baik. Biasanya gitu toh. Ketika kita jengkel, kita marah, disuruh berbaik, kan jawabannya biasanya kita, oh dia yang mulai kok, saya yang suruh berbaikan. Kata Rasul, sambunglah orang yang memutusmu. Dia yang mutus, kita yang suruh nyambung. Butuh jiwa besar, lapang dada. Yang kedua, wa'ati man haramaka, berilah orang yang tidak mau memberi kamu. Dia nggak memberi, kita suruh memberi. Akan tersambung lagi hubungan. Ini butuh jiwa besar. Biasanya, kayak pelit kok, orangnya pelit kok, kita suruh memberi. Biasanya nggak mau. Tapi Rasul ajarin kayak itu. Karena apa? Besarnya nilai hubungan dekat tadi. Yang ketiga, wa'arid aman dolamaka, maafkan orang yang mendolimi kamu. Maafkan orang yang mendolimi kamu. Umumnya orang kalau terdolimi, marah, jengkel, sakit hati, dan sebagainya. Kadang diakurkan lagi, nggak mau. Sudah, aku terdolimi. Lebih baik aku doakan kejelekan untuknya. Biasanya kayak gitu. Karena apa? Doanya orang yang terdolimi mustajab. Kadang lebih milih mendoakan kejelekan. Maka dalam hadis ini kita diajari agar kita punya jiwa besar kepada orang yang mungkin menyakiti kita. Kita maafkan. Bagaimana supaya hubungan dekat tetap tersambung. Dan masih banyak apa yang diajarkan Rasul agar kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Terakhir satu hadis riwayat Imam Muslim, dan ini terpenting agar kita tidak luput dari pengampunan dosa kita yang diberikan oleh Allah dalam sepekan 2 kali, pengampunan gratis sepekan 2 kali, dan itu tiap hari Senin dan Kamis. Allah ampuni hamba-hamba yang beriman, yang muwahhid. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumul isnin wa yaumul khamis." Dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Dibuka pintu surga. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku bihi syai'an. Lalu diampuni bagi setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Muwahhid bersih. Illa rajulan, kecuali orang yang kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang antara dia dengan saudaranya ada hubungan jelek, hubungannya rusak, hubungannya retak, renggang. Ini yang luput dari pengampunan.
Fayuqalu dikatakan kepada para malaikat angdiru hadaini hatta istalihah. Angdiru hadaini hatta istalihah. Angdiru hadaini hatta istalihah. Tunda pengampunan untuk dua orang ini sampai mereka berdamai. Tunda keduanya sampai mereka berdamai. Tunda 3 kali. Pengampunan ditunda. Maka jika kita punya hubungan yang agak renggang, agak menjauh dari saudara, segera perbaiki. Jangan sampai terluput fadilah ini. Hubungan baik membuahkan pengampunan tiap hari, Senin dan Kamis gratis selama tidak berbuat syirik. Semoga Allah SWT menjaga hubungan baik kita dengan penuh kecintaan, kasih sayang, kedekatan. Sampai Allah benar-benar membuahkan kesabaran iman buat kita semuanya. Karena kecintaan membuahkan iman. Dan sampai Allah benar-benar memberikan kita istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Sampai dia benar-benar menutup umur kita semua dengan husnul khatimah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada benarnya semata dari Allah SWT, luput dan salahnya kita mohon maaf. Kita akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.